Kita sambut dari Showroomit ada Ilham Ribu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja perihal PPSM. Eh, kita mulai dari mana mau ini Mas Ilham Ribu? Opening no. Ya, oke selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk panitia. Tepuk tangan dulu buat teman-teman panitia yang udah meluangkan waktu dan Terima kasih. tenaganya untuk acara warming up alias pemanasan. Oke, Hari ini episode 1 sih dari Showroomit. Buat teman-teman yang belum subscribe di YouTubeku, demi uang yang nggak seberapa kui, tolong di subscribe lah man, gratis kok. Hari ini kita membahas tentang pemanasan ya. tentang warung api. Pemanasan ya. Oh, pemanasan. Pemanasan ki nek di dunia sepak bola. Oh ini sih. Kita sebenarnya aku nggak ono narasumber sing pakem ya. Iya, Aku pun tidak bisa dijadikan narasumber untuk kalian. Jadi kita di sini saling sharing aja. Kalau ada yang tanya, nek aku tahu tak jawab. Atau nek ada rasan-rasan, ya kita ngerasani bareng. Kayak gitu. Jadi banyak mikrofon nanti buat teman-teman semuanya. ya ajak diskusi ya. Ini ajak diskusi ya. Iya, kita bikin Magelang mungkin. Oh, Jadi diskusi-diskusi di Magelang ki belum terbentuk ya Mas. ya benar. Jadi nek diawali dengan diskusi yang serius sih malah tidak relate. Benar. Oke, langsung kita ke pemanasan PPSM. Langsung tak lempar, ada yang mau bertanya atau punya pernyataan untuk PPSM teman-teman semuanya. Ada yang mau menanyakan terkait BPSM? Kita pembahasan dulu terkait BPSM awalan, nanti dilanjutkan dengan ada berita yang santer karena kedatangan pelatih baru. Yes. Ya, itu Siapa nih? Noko. Kok Noko? Siapa tahu? Noto. Nito, mie ayam. Ya, gue. Nanti itu kok. Natural Noto. Karena nggak ada yang sempat tanya, kita kasih bridging ya Mas. Nah, Oke. bridgingnya adalah di dalam dunia olahraga, asik. Ya, Di dalam dunia olahraga itu semua atlet pasti harus pemanasan ya. ya stretching. Perihal pemanasan untuk menang atau endingnya bakal kalah itu kan di luar kemampuan mereka untuk mengontrol kan. Termasuk juga kita di acara warming up ini kita nggak iso ngontrol apakah PPSM tahun depan bakal naik kasta sesuai janji yang dijanjikan oleh PPSM atau kita bakal sama aja. Kalau kita bakal naik kasta, apa sih yang harus kita persiapkan? Kalau kita seperti biasa, apa sih kudu disiapke lho. Iya, benar. Sing kok sampean menang. Ya, nek aku menurutku loh, secara teknis PPSM ini di tahun ini itu udah ada benernya. Damati sebelum mengcreate sebuah tim itu tetap yang pertama itu nakoda, yaitu pelatihnya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita yang pemain dahulu baru pelatih, karena kan kebutuhan setiap pelatih kan berbeda-beda untuk menerapkan filosofinya atau teknis di lapangannya. Jadi di tahun ini adalah salah satu bentuk positif, tren positif dari BPSM Magelang.
karena penunjukan pelatih di awal dan di kemarin di captionnya kan sudah tertera juga bahwa di akhir bulan ini mulai ada seleksi untuk pemain lokal. Karena secara umum gambaran di Liga 4 Jateng itu kebanyakan kan kalau kita mau naik atau target itu kan rata-rata itu adalah pemain paketan Ya, dan pemain paketan itu rata-rata juga sebagian besar itu udah melewati dari regulasi, dia ikutnya ke slot senior. Sedangkan untuk pemain yang sesuai regulasi di Jateng, khususnya di Jateng ini sudah sangat minim dan eh, dengan pemilihan besok untuk seleksi putra daerah, saya mengharapkan bisa menciptakan bibit-bibit baru, bakat-bakat baru yang itu bisa menyumbang hasil lah kepada BPSM. Dan untuk pemain-pemain seniornya dengan paketan-paketan yang ada itu kita bisa lebih awal juga untuk menarik pemain-pemain tersebut. Gitu kalau langkah awalnya dari saya loh. eh, ini sebuah pergerakan dari BPSM sing kita bahkan ora nyongko lho Mas. Iya. Setiap tahun dari tahun piro? Ket 2018 lah ibaratnya. Ket 2018 ki awak dhewe persiapan iki ming hamin sesasi, Mepet. hamin rong sasi. Ya. Kita sekarang udah start di bulan Agustus. Lu udah dapat pelatih kepala yang mana itu sebuah langkah yang bagus ya Iya, menurutku. menurutku langkah bagus. Dan ke depan siapapun yang nyekel PPSM atau siapapun yang nyekel pelatih PPSM dhewe iki iso ngepres Hamin limang sasi iki kok urung ngopo-opo Iya. Progresif. enaknya Iya. seperti itu. Ngomong ki soal jika PPSM ki tidak sesuai targetnya dari mana kita semua di sini tahu yo PPSM tahun ini bakal naik kasta mau mungkin yang kene nek sing dongi sal TikTok ki wis kerungusan iku Iya. bakal naik kasta yo piye nek ora naik kasta Mas Nang. Ya dari itu di awal ini dengan adanya tren positif itu kita juga tidak gampangnya bersenang dahulu karena dari tahun ke tahun kita selalu dijanjikan naik kasta dan lain sebagainya. Iya ya. Ya toh, dengan yang tahun kemarin aja ada rumor-rumor kita slot di nasional, kita lolos ke Liga 4 dengan Liga 3 dengan mudah karena kita ada kedekatan dan sebagainya. Nah, itu kan ternyata pada akhirnya di saat laga dimulai isu-isu tersebut kan terbantahkan satu persatu dengan kita di awal liga kita bermain di home kita kalah dan 3 kali pertandingan betul-betul kita kalah dan berakhir di akhir liga itu kita seri kan itu sebuah tamparan dari tim ke supporter bahwa supporter itu jangan mudah percaya kepada siapapun walaupun dengan kemarin komitmen dari Borgo Pane di musim ini dia menjanjikan untuk kita naik kasta tapi saya rasa itu hal yang tabu karena dengan adanya pelatih itu kan membawakan rumor-rumor baru itu. Iya. Iya toh. Benar. Ada beberapa catatan minor juga Bu dari pelatih Noto. Nah, sering itu tuh. Ya, jadi kedepannya saya harap teman-teman semua di sini lebih aware kepada BPSM. Ya, jangan terlena lah dengan adanya berita tersebut karena kan kita itu emang saking cintanya kepada BPSM. Benar. Jadi emang mudah sekali untuk terlena menginggoki pikirannya kita. Iya Mas. Karena dari kemarin kan kita juga mulai manasi di sosial media juga terkait kok belum ada persiapan ternyata kemana terjawabkan. Jadi kan kesimpulannya dari itu kalau kita belum bergerak tim itu juga belum bergerak juga. Betul. Gitu. Jadi waktu 5 bulan ini waktu yang cukup lama dan tidak cukup
cukup pendek dan tidak cukup lama karena emang 5 bulan aja itu 5 bulan kotor. Sampai saat ini kan kita juga belum ada untuk persiapan kerangka tim yang fix karena seleksi juga ada di akhir bulan ini. Jadi kita harap teman-teman semua, teman-teman yang ada di sini bisa mengawal jalannya teknisnya besok ke depannya agar PPSM ini di musim ini bisa berjalan sesuai dari komitmen dari Burgopane. Seperti itu, Mas. Ya enggak, nek menurut jenengan dengan adanya tim sekarang dipegang oleh Burgopane ini, kan ini ada pelatih baru di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari kita udah running liga kemungkinan. Nah itu kalau dari Mas Krivo gimana pandangannya Mas sih dengan adanya kemarin? Nah menurutku serum ini harus objektif ya. Objektif dalam arti yo apa yang ada kita melihat itu sebagai pergerakan. Kemarin kita sempat rame gini Twitter, Gedwan upload tentang ini wis Agustus. Yang kedua, terus kita bikin Insta story atau story Instagram, kita diskusi di situ. Akhirnya PPSM menjawab dengan uploadan pelatih teka-teki ya, dengan apa jenenge? Clue yang ada, clue di Nasron itu. Ya akhirnya kita harus kokean ngocehin loh berarti. Iya. Padahal nek meh ngomong tentang ekosistem PPSM atau supporter yang ada kita wis sangat terlalu tertinggal Mas. Iya. Mulai mungkin kita bisa wiwiti sekolah saiki, kita bisa mulai sekolah saiki. Ya setiap PPSM postingan di komen kapan bisa lagi kan pelatih bisa no terus lagi kapan terus lagi bisa no kapan primer Iya. preseason kapan preseason udah preseason kapan pengumuman pemain mungkin itu cukup jadi trigger untuk PPSM ya. Iya. Ya berarti kesimpulannya kan kita harus sering-sering mentoleng ke PPSM ini karena Nyenggol iya benar. nek disenggol iki Rano pergerakan ya. iya Iya. wingi wis rada wayu dino wis 3 mau 4 hari setelah teka-teki ning gone BTW PSM iku wis 3 dino ki Iya. akhirnya dijawab kemarin Iya. jane iki karepku muga-muga pas tanggal 15 iki pas baru ingat muga-muga PSM baru ngupload pelatih opo dhewe ning kene iso Nyata tuh. Nyata tuh. iso ngeritik iso Iya, bisa ngeritik. Jadi kan dengan waktu yang diberikan kan cukup terlalu pendek kalau 5 bulan. Dengan misal kita tidak aware pada BPSM Magelang kan terlalu tepat karena pada sejatinya kan Magelang itu panasnya itu carry. Sama itu supporter yo panasnya carry. Jadi tim-tim sebelah wis upload soalnya tahun ini juga Batang itu udah persiapan dia dan dia mentargetkan juga Bandang PSIR sama Purwodadi Persipur. berarti kita ating keempat ya Mas yo Kelima Banyumas Bagatot. oh Banyumas banget ya ada banget kan Rembang Batang Purwodadi Banyumas kan munggah no Purwodadi sorry Banyumas PPSM. oh berarti kita tim keempat di Jawa Tengah tim kelima di Jawa Tengah yang Sudah mulai udah punya head coach. Padahal kalau kita lihat kompetisi tahun kemarin di Jawa Tengah itu slotnya cuma ada 4 yang tim lolos ke nasional ya. Iya. Berarti iki kudu mek menehi ojo nganti kalasar. Iya. Berarti eman-eman ya Mas. Iya. Wis disetari head coach pertama. Rada gacik berarti wis disetari head coach rada gacik.
engko pemainnya sing paketan-paketan iku mau Wis malah ning heeh. tempat ini ping wis ana headset kuwi. Karena kan sebelumnya dari tahun ke tahun kita persiapan pertama mepet dan kita kehabisan slot pemain. Dah, Iya dong. yo. Karena beberapa tim paketan-paketan yang bisa memberikan target juara di Karanganyar kemarin kan lari ke dia winyo. Nganu sing kudu Pekalongan. Purbalingga. Purbalingga. Nah, Kan beberapa pemain-pemain dari Karanganyar yang lolos Liga 3 kan lari ke Purbalingga. ya. Nah, momen juga nih ya buat kita karena kita selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Saya mengharapkan ya bisa mengambil pemain-pemain paketan yang itu bisa membawa kita untuk lolos ke nasional. Kalau kita lolos ke nasional gambarannya itu kita bulan puasa Ramadan obrolan ning tongkrongan tak durunge sahur isih bahas PPSM. Mana? Orang, kalau ini lah putaran nasional digelar setelah puasa Ramadan. Idul Fitri yo. Nek tahun ke tahun Dewi Poso wis ra bahas PPSM. Yo. Balik lah PPSM guru sesasi Januari. Mungkin Desember kita Dewi saya bahas PPSM, Januari saya wong liga to. Februari ICW to kagul-kagul kae. Maret wis fokus ibadah. Wis ora ngono kuwi nek waktu Ngomong-ngomong Idul Fitri sing bakal Ramadan sing bakal memasuki di bulan Februari tahun 2027. ya. Aku ki cukup khawatir Liga 4 Jawa Tengah ki dimulai Desember. menurutku malah bakal setelah Idul Fitri Nek menurutku formasinya tetap atau gini. atau di awal Desember atau pertengahan Desember lah. Jadi nek wingi kan sebulan ya. Sekitar Januari kemarin awal Yo. Januari tekan hamil loro poso iki kan isih ono match Bisa final. Nah ngaranku nek Akrom tidak segera melakukan kuwi yo koyone bakal ngono. Tapi nek ngomong ke kebiasaan pola yang terulang ki ning Jawa Tengah setelah final Suratin itu mesti mulai persiapan untuk pendaftaran Liga 4 regional Jawa Tengah. Nah, nek final Suratin ki sebenarnya jadwalnya sing hampir sama di bulan September ini kalau nggak salah. Itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Bapak tanggal 24 Agustus PPSM diwakili sama U13 itu lolos ke 8 besar. Wow. 8 besar. Lawan Persijap Jepara live di Surabaya bisa ya. Ya. Capaian terbaik ini karena bisa lawan dari tim Liga 1. Liga 1. Lawannya Jepara. Mana tadi live. Benar. Itu bermain di mana itu, Mas? Kalau venue lokasi kotanya di Solo, cuman stadionnya belum tahu di mana. Mungkin Sriwedari ya. Mungkin Sriwedari, mungkin Manahan atau ning Karanganyar mau 45. Oh, 45. Bisa. Fatmo. Yo. YK. Yo YK wis fufut sae dadi apa kayak jenenge? Wis dadi sekolah Islam. Jadi kalau Islam. Al Azhar apa kae. Ada tapene ning Sekolah dari mewah Mempah. Yo. Tapi teman-teman ada yang mau Menanyakan tambatan perihal PPSM. Iki. Ini loh mantan. Ya, memperkenalkan diri ya, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya Irfan. Saya ingin kan ini judulnya Warmiap. Dari kemarin kan teman-teman supporter ada apa ya? Kalimat riset PPSM. Untuk impact-nya dalam musim ke depan gimana? Mungkin dari manajemen bisa rombak total atau gimana, Mas? Sudah. Oh ya, terima kasih Mas Irfan ya. Pertanyaan yang sangat Ya sangat untuk saya sih Mas langsung jawab. awakmu toh. Ya, Wong rumit iki. perihal riset PPSM dan terbentuknya tim yang akan datang ya. Sing nyusun kalimat piye ya?
Sebenarnya ada salah satu riset yang tercapai, walaupun tidak semuanya yang seperti yang Ya. kita inginkan ya. Benar. Cuman kita dapat head coach di bulan Agustus minggu kedua ini membuktikan salah satu pergerakan kita di riset PPSM itu cukup Signifikan ya perubahannya. terjadi lah, Oh. cukup terjadi lah. Walaupun tidak semuanya ya mas. Banyak di waktu riset PPSM itu banyak banyak hal yang pengen tak lakoni, cuman karena karena sulit, karena rumit sih yang bisa cuma segini lah ya wis cukup oke lah ngono. Ya jenenge cita-cita iki kan tetep oke beli jadi ini loh. Kalau cita-citanya biar tentara saya jadi supporter. Aku pilot ambil pilot. Dan ini lah. Nek menurut saya, Bang. Oh, ya dengan adanya riset PPSM itu kan kita kemarin di adanya tagar riset PPSM itu banyak berbagai versi ya toh. Dari tongkrongan A, tongkrongan B, tongkrongan C, tongkrongan manapun itu kan berbeda-beda. Ada yang mencukupi pandangan ke manajemen, ada ke tim, ada ke kepemilikan. Jadi kan riset PPSM itu namanya riset ya, kita atur ulang. Jadi harapannya itu kan seluruh ya tombak total dan eh dengan adanya riset PPSM tahun kemarin terjawabkan di awal tahun ini dengan adanya konsorsium. Itu adalah salah satu bentuk riset PPSM yang dijawab oleh tim PPSM Magelang. Nah, dengan adanya konsorsium itu, jadi menurut kita ya, itu menurut saya itu bisa lebih baik karena kita lebih jelas untuk menuntut gitu. Jadi sebelumnya kan kita udah tahu lah ada pemilik si Mas Evin dan Narisa. Jadi kan kita terus kan ke situ, bukan ke manajemen ataupun ke tim. Karena awal dari pembentukan manajemen tim itu kan ranahnya dari pihak pemilik. Pemilik menunjuk manajemen, manajemen memilih menunjuk pelatih ada dengan kebijakan dari pemilik. Jadi kan dalam di balik itu semua kan pemilik. Nah, yang kita kejar itu Mas, seperti itu. Tapi nggih monggo, namanya persepsi kita bebaskan karena emang karena kita mengejar untuk biar bisa naik tagar riset BPSM. Jadi persepsi itu liar. Betul. Tambahi Mas terkait konsorsium. Wah, Menarik ya. Terkait konsorsium sampai saat ini pun kita yang tahu yo itu konsorsium diwakili oleh Burgopane. Burgopane itu adalah yang diutus oleh konsorsium. Jadi sampai saat ini kita belum tahu siapa konsorsium, Ya. siapa orang dibalik dari Burgopane. Karena emang dari pihak Burgopane saat kita ketemu perwakilan supporter ketemu, memang Burgopane belum membeberkan siapa orangnya. Jadi itu Beliau menjawab sendiri ya Mas Jon. Ya. Bukan gosip-gosip kita siapa orangnya. Cuman nek kalian punya anggapan ayo minggu ini ono Mas Danang mungkin tapi bebas. karena emang kalau di waktu itu bisa dilihat di Sorumit juga di YouTube itu dia diutus. Jadi dia bukan CEO, bukan CEO pemilik loh. Udah bos loh deh. Nek udah bos aku setuju cuman nek dia diutus bos sebagai CEO karena karena waktu kita ndelok jabat tangane Burgopane karo Mas Evin kan dia di caption itu bilangnya COO yo. Terus waktu kita ketemu dia mendeklarasikan dirinya sebagai CEO. CEO tapi bukan apa ya itu kan ya. Bukan kepalanya Pak yo. Ya mungkin bukan Pokoknya ngono lah, agak rumit ya. dia mungkin sebagai operasional tim ora menurutku loh
Iya bisa dikatakan gitu, bisa dikatakan gitu. Ya toh. Jadi seperti itu. Cuman orang nih, kita kan udah 2 kali ketemu nih. Yang terakhir, yang kedua itu ketemu di Hotel Safira, ada beberapa teman-teman yang datang. Beliaunya ini, Pak Borgo ini, Bang Borgo ini, orangnya cukup senang di challenge. Jadi waktu kui ada teman-teman yang ngomong, Pak, kalau PPSM ini final ning Jati Diri Liga 4 dan menang, juara lah ibaratnya, juara provinsi, aku bakal melaku ke Jati Diri tekan Magelang mulie. Si Borgo Panen ini ngono ngomong nih, oh saya merasa ditantang di sini. Ya, logat bataknya. Saya merasa tertantang, Mas. Saya merasa tertantang ini Mas. Ngono wis. Berarti orang ini tuh seneng nih ditantang loh. Yo, bagiannya dewi nantang dia. Enaknya mungkin di situ ya. Kita gue nantang sing objektif lah. Iya, benar. Ibaratnya menang di hut atau juara, menang di OB 2 kali kan tantangan sing masuk akal. Iya. Dan kita kan penilaiannya kan lebih ke permainan. Jadi kita kembali lagi menjadi supporter aja. Jadi kita menginginkan menang di home atau nanti tidak usah terlalu dalam ke masih ke pengurusan atau dan lain sebagainya. Kita kembali lagi sebagai supporter. Dewi iki butuh iki menang, Dewi butuh iki lolos, di Petoron iki babane Magelang iki ora kaya biasane ting sensasi 8 match ngono kuwi tok. Jadi betul. Rata balik situ ini karena waktu kita main habis Mas Danang. Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Yo. siapa? Ini obrolan. Ya. Oh ya, Oke. masih menang aktif iki. Jadi kayak itu nih Mas Nang. Oh ya, bisa kali terus ya Mas Rapopo Mas. Mungkin mau menambah ya Mas. Ya. Mungkin untuk di Mas apa dari Borgo Panen di atasnya masih disembunyikan, belum ada yang tahu dari pihak supporter. Iya Mas, masih disembunyikan Mas jauh ini. Disembunyikan atau orangnya yang di belakangnya pengen tersembunyi ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau menurut saya pribadi itu takutnya gimana ya Mas? gimana. Ada maksud tersembunyi di atasnya Borgo Panen itu loh Mas. Ano nang Mas. nang. Monggo Mas. Mungkin kan kalau naik kasta kan memang PPSM itu nggak boleh diganti nama sama ganti home base. Ya. Ya, kalau udah naik kasta sama kui terus diakuisisi sudah home base terus ganti nama itu. Wah, kui ono nih dewi Mas. Ono nih dewi kui nggo ngawal kui. Ya. Iya dong. Takutnya dia. Aku 1000% percaya kepada teman-teman kita semua dari kalangan supporter itu yang loyalitasnya itu di Liga 4 Liga 4 supporter Liga 4 yang solid itu cuma kita. Betul. Tahu Bisa diadu lah. bisa diadu lah. Jadi itu adalah tugas kita untuk mengawal jalannya besok kepemilikan baru, manajemen baru, tim baru. Nah, kedepannya itu tugas kita. Jadi dengan ada momen-momen seperti ini, obrolan-obrolan terkait PSM itu selalu ada. Dan api itu masih terlalu, maksudnya iso gambar ra ngatasi lho. Oh, tau. Gambar sekali ra ngatasi. Nek kuwi mau jawaban iki Mas, itu tugas dhewe. Ngono. Tak rasa dhewe Ya. akeh ono media sosial dhewe duwe Tongkrongan. tongkrongan dia duwe akun media Timur Geduani sing followere nek karo PPSM sing anyar bisa diduwe bisa menang dhewe. Ngono. Nah, tak rasa dhewe iso gawe kuwi. Dhewe ning tribun wis nek saka ngomong Timur Geduan wis ana wong 1000. Kuwi nek do gawe upload postingan kabeh kuwi feed IG rame misal. Algoritma TikTok Hancur lebur. Ora, nek sampean Mas. Dari Mas. Oh, ini Mas. iya monggo. Monggo Mas. Izin ikut meramaikan. Monggo. Kayak Mas barang. Ora izin. Data izin barang Mas. Yang pertama
menanggapi Masnya barusan. Mungkin menurut saya itu 50% 50%. Ya. 50% yang pertama itu artinya bahwa kita tahu semua, kita meyakini bahwa VPSM Magelang itu adalah salah satu pendiri dari PSSI. Itu ya. Yang dimana itu sudah diatur di PSSI dari 7 klub tersebut tidak boleh ganti home base maupun nama asli logo itu untuk 50%-nya. 50%-nya lagi kalau saya melihat dari background ataupun sepak terjang Bang Bundipani itu riwayatnya sedikit banyak gelembung yang saya maksud itu adalah sering gonta-ganti klub, ganti klub yang dimana nanti bisa saja PPSN yang bisa akan mengisi liga, bisa saja entah 1 tahun 2 tahun ke depan digeser entah namanya apa. Kemudian saya ingin bertanya juga. Yang pertama terkait dengan keinginan kita semua ya bahwa naik kasta adalah harga mati. Gitu ya, kita sepakat itu ya Mas. Nah, kemudian kalau melihat dari manajemen oke lah. Kita sedikit lego yang artinya persiapan ora seminggu kick off dewe kayak opera kayak ngono lah intinya. Nah, kayak semacam itu. Artinya masih kurang lebih 3 bulanan lah kita sudah cepat semacam itu. Itu yang pertama ya apresiasi lah. Kemudian kemarin juga sambang ke beberapa stakeholder di Kota Magelang. Benar. Kita mengikuti di akun media official. Betul. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bahwa menurut saya itu naik kasta itu adalah keselarasan ataupun keseimbangan untuk beberapa elemen. Yang pertama adalah dari manajemen itu sendiri, baik nanti yang di dalamnya itu sendiri. Yang kedua adalah stakeholder. Yang ketiga adalah kita dalam artian supporter. Pertanyaannya adalah mungkin dari Mas Mad yang ada di depan, apakah dari ketiga elemen itu sejauh manakah dalam menyelaraskan visi naik kasta adalah harga mati. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Masnya. Mas siapa Mas? Mas Fakul. Oh, Mas Fargol. Katakan sedikit ya. Perihal kita tidak bisa ganti nama, ganti home base atau ganti logo yang ada satu PSSI-nya tahun 2019. Satu lakui jelas menguntungkan untuk kita. Dalam arti orang yang mau bermain atau orang yang mau mengganti atau mengutik-utik dhewe iki wis kalah sih dhewe duwe pasal penguat kuwi. Yo. Tapi kembali lagi kita harus selalu membicarakan kuwi ning gone endi wae. Ibaratnya kalian nongkrong ning gone angkringan sing bakule ora kenal ki ya dhewe kudu menceritakan kuwi ngono lho Mas. Ataupun di sosial media ya kita harus bersuara tentang kuwi. Perihal Bang Burgo ya. Sinergitas antara stakeholder, PPSM dan supporter itu cukup langkah yang menurutku baru ya ning PPSM ini. Selama ini mungkin ada pergerakan itu cuman kita tidak terliput secara media. Benar. Mungkin ya. Cuman saat ini karena PPSM yang udah upload ketemu Scott, ketemu Busfora, ketemu dan bahkan nanti ada ketemu wali kota juga cara sehan karena Bang Burgo yang ngomong itu. Ya wis satu langkah sing menurutku cukup oke yo. Menurutku stakeholder kan bocahnya oke sih. Ya berarti nek stakeholder gelem nonton ning stadion wae, mosok bocahnya ora nonton lah ngono. Berarti ngono. Secara support sih bisa kita andalkan kan menurutku penjualan tiket sebenarnya. Tapi nek stakeholder gue itu gratis ya, mangat wae ya. Yo nyambung yo. Akhirnya sinergitas antara stakeholder, supporter dan tim itu emang harus perlu dijalin. Ya toh Masnya kita harus menjalin gak matinya hubungan baik karena kita sebagai pembeli customer kita itu supporter itu di mana-mana itu customer walaupun tagarnya supporter not customer itu kan artinya kita tuh customer tapi kan tahun kemarin kita supporter not customer karena kita tidak bisa memberikan kritik atau ulasan itu
Padahal kita beli di Shopee ada, kita bisa ngirim ulasan loh. Nah, seperti itu. Jadi terkait tim dengan stakeholder itu sangatlah penting karena mungkin kemarin Bang Burgo itu silaturahmi ke stakeholder di Magelang itu salah satunya pertama Kulon Nuwun. Ada Benar. ada Kulon Nuwun karena dia mau memegang dari PPSM Magelang. Jadi dia Kulon Nuwun dan yang dihasil dengan sinergi itu diharapkan bisa bekerja sama. Dalam arti untuk stadion kita kan masih kepemilikan dari daerah. Jadi kemungkinan ada beberapa poin-poin yang itu mungkinnya saya juga kurang tahu juga apakah di sana ada kerjasama atau bagaimana. Seperti itu. Ano sih dulu, dianggap ya? Eh? Enggak ano sih Enggak, dulu. ada lagi Mas yang kurang dari jawaban ini? Tapi balik lagi ke pemanasan ini, sing harus dipanasi so dewe iki apa jelas. Ini kemarin kan ada berita beredar di media sosial. Sebentar. Ada beredar di media sosial bahwa larangan away supporter itu kan dicabut, yang mana kita juga belum pernah melihat karena tragedi Kanjuruhan. Kita belum pernah melihat apakah FIFA itu benar melarang supporter untuk away. Yang sekarang beredar supporter boleh away. Nah, persiapannya ini dewe minimal nabung lah. Kita wis oleh away nih tahun kemarin dewe away nih yo. Tahun kan Tahun wingi pre-match pre-match kan pre-season iya pas kayak friendly match lawan Banjarnegara. yang tahun sebelumnya kita membuka away sing Besar-besaran di Boyolali. iya cuma di Boyolali itu lagi wis oleh away meneh iki wis kita Yo rame-rame ya toh. kita menabung kita nyiapke jadwal sing nyambut gawe yo Langsung resign. ojo golek prei saiki yo preine sesuk nek Desember mulai Mungkin itu ada tambahan dari pertanyaan teman-teman lagi. Ini sebelum kita akhiri ya. Monggo Mas. Sorry Mas, tanya lagi. Kan ini judulnya warming up kan. Kalau besok untuk targetnya meleset, mungkin ada movement apa lagi dari teman-teman supporter? Saya mau bertanya itu aja. wah ini menarik wi Oh, menarik wi. justru aku ya sebenarnya pengen takut teman-teman yang ini ketika target kita besok meleset ki kita harus ngomong meneh ya aku yo udah kepikiran Kentekan ide ya, kentekan ide ya. udah kepikiran meh ngopo juk kudu dipiye iki PPSM iki cuman ya kita harus membuktikan dewe siap ke dewe siap ning home dewe siap ning away karena aku saya percaya hasil ki mengikuti proses yang kita lakukan loh mas. Jadi dewe saiki mengiso menuntut prosesnya wae. Proses head coach wis checklist. Proses seleksi checklist. Nggak prosesi pemain siapa yang bakal dimainkan ning PPSM checklist. Pre-season kita beberapa kali friendly match menangan checklist. Away free season menang checklist. Lalu mulai ning liga home atau away pertama itu poin lah minimal away minimal kita draw checklist nah minimal checklist kuwi kan tidak bakal mengkhianati hasil yo intinya babar kan sebenarnya menang intinya dari permainan yang bakal kita juara atau kita naik kasa kan sebenarnya kudu menang yo ya naik kalah oke lah 1-2 kali cuman menang ini kan sebuah kewajiban yo jadi checklist aku urung duwe pikiran atau urung ngobrol karo teman-teman piye nek dhewe bakal gagal. Tapi aku duwe pikiran oh dhewe kudu mengawal proses-proses setiap proses sih karena perjalanannya kan cukup panjang ya. Menurutku itu sih Mas. Menurut ekonomi Mas Nang. Yo berarti mau main timeline ya. Dan timeline itu karena kita berkaca dari beberapa musim-musim sebelumnya, bahkan 5 musim ya sebelumnya itu Liga 2 musim Liga Jateng itu Liga 4 Jateng itu kan timelinenya liganya itu kan singkat cuma 1 bulan jadi kita
untuk timeline persiapan itu emang kita benar-benar detail, benar-benar mengawalnya karena kita itu udah tidak lagi membutuhkan proses. Dan artinya kan itu kita perlu jawaban pastinya karena dengan menghadapi 8 laga, 6 laga. Jadi kan kita kalau dengan timeline yang diberikan tadi misal seleksi di checklist itu berjalan dengan lancar, saya harap hasilnya itu bisa memuaskan. Seperti itu Mas. Toh. Aku perihal kali bakal ketok ini. Misal dua kali match stadion liga dulu kalahan. Yuk mainnya buah tok. Ora bosok cuman permainannya tidak kayak gue Oh. tidak masuk. Kan dulu itu menilai gue secara objektif kan. Nah, gue mungkin dulu kayak rembukan. Iki kaya tuh dewe ra bakal munggah kasa gitu, ra bakal nendi-nendi. Mungkin dewe kayak rembukan. Apa meneh sih? Mungkin riset bukan semester kedua atau apa lah lo bakal ana aku saya percaya nek sepak bola iki tergantung momen yo. Jadi momentum ki ra oleh ilang nih kalau bal-balan. Ya. Peluang sekecil apapun itu adalah momentum yo. Kembali juga karena Dewi senangnya bal-balan yo. Momentum itu adalah kunci. Dewi udah kehilangan momentum gue lah. Benar. Menurutku itu mas Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ya Mas. menarik ya. Terima kasih menanggapi tadi yang sudah ditanggapi ya oleh mas-mas yang di depan. Menarik juga. Sebelumnya kan ketika Bang Pane beserta jajarannya ke sini pernah diapalehkan kan si ya tok rumah PPSM sebelumnya. Apa Mas Korumit Pak apa? Coromit. Corumit itu. Nah, itu artinya di situ kalau saya menangkap itu bahasanya ya kula nuwun dan menyampaikan beberapa visi misinya Bang Pane beserta ya koleganya lah semacam itu. Nah, kemudian terkait dengan kepelarasan tadi yang sebelumnya saya sampaikan itu kira-kira bisa nggak sebelum Liga menghadirkan kembali dari koleganya Bang Burgo Pane untuk menyelaraskan visi misi kita bahwa biasanya naik kata semacam itu. Oh, Jadi itu penanganan. masukan yang bagus dan bakal jadi tuntutan kita yo. Iya itu Mas. Mungkin nanti kita bakal sampaikan ke Bang Borgo. Apapun proses yang akan dilewati oleh PPSM, lebih baik kita mengetahui hal ya. Jadi misal prosesi kita PPSM hubungan karo stakeholder, ya kita diajak. Terus prosesi pencarian pemain lokal, ya minimal kita tahu kapan atau kita bisa nonton misalnya di stadion atau di lapangan Rindam atau di kan kita bisa nonton gitu. Jadi kan itu objektif nih kono. Pemain yang kita lihat oh ini cukup oke nih. Nek enggak di list kan jadi so minimal komen lah nih PPSM. Wih, misal sing Ropi nomor 26 kok ora melu. Nah, kan kita bisa seperti itu ya, Mas. Cuman poin-poin sing kita harus tahu dan harus terlibat dalam proses PPSM ini mungkin tak ada lagi salah satu masukan untuk PPSM yo. Ketika karena kita tidak diajak nih sebenarnya kita diajak untuk itu ketemu waktu ketemu sama stakeholder itu penyelarasan 3 elemen ini lah. Seperti itu, Mas. Poin yang bagus, terima kasih banyak. Sama ini Mas tambahan sebentar lagi. Oke. Beberapa di media kalau lihat di media PPSM mungkin beberapa orang sudah ada yang tahu ada yang belum bahwa jajaran manajemen PPSM itu siapa saja karena saya melihat dari media PPSM yang sebelumnya yang hilang itu sepertinya nggak disiplin maksudnya ketika PPSM rada lemah serta gila kita itu tuntutannya mau ke siapa saja semacam itu loh. Nah mungkin untuk manajemen sekarang ataupun hari ini mungkin dari mas-mas yang mempunyai akses bisa untuk memfollow up tolong disipilke nah seperti itu macam itu untuk dipotong jajaran manajemennya itu siapa saja agar nanti biar ketika PPSM rada meleot rada lurus nah biar kita tentunya itu bisa kepada siapa gitu Untuk
sejauh ini ya mas, sejauh ini karena balik nih ke perihal nek sampean misal ada yang jadi penontonku di live stream suratin ini kan aku juga rebugannya karo PPSM, aku menawarkan kerjasama untuk PPSM, aku meh aku ingin nganu mas ngamen ini muni aku ingin terlibat jadi bagian sejarah PPSM Bang Burgo aku masih nek nggak kata masa ya direkam udah ibarat saya kuncinya aku gitu lah. Tapi sejauh ini aku hubungannya juga sama Borgopane dan Borgopane pun waktu ketemu dia tuh belum menunjuk atau ada yang jadi manajerialnya dan bahkan waktu pertemuan kedua tuh beliau membuka siapa yang mau jadi manajer. Nah, ini kan ibaratnya ya aku rada haru lah nek ngomong kayak ngono. Aku kan ngomong bang, nek perihal manajer dan sebagainya kayak ngono kan alangkah baiknya dibuka secara formal. Ibaratnya nek dibayari duit sih yo 3 kali UMR gelang lah. Gue kan PPS bisa menuntut manajer gue kudu kerja profesional. Memang berarti targetnya penonton pas Liga 5.000 kan gue iso dituntut kan. Cuman nek membuka secara sukarela yo met saya nek dituntut yo ora oleh gelem ngono. Aku nek ora dibayar tambah ngeri meneh. Malah kon tombok berarti kan sewing kan manajerial yang PPSM melakukan kan seperti itu. Oke, oke Begi. Ada lagi? Ada lagi terakhir yang mau ditanyakan? Udah ada, nggak ada. Ya, ya masih dalam karena waktu juga 35 menit. Oke. Ini close statement aja dari Sorumit untuk kedepannya terkait PPSM kan menjadi media official juga, Ya, ya media partner dari PPSM terkait besok kedepannya kalau dari Sorumit gimana atau rangkuman dari teman-teman semua yang menanyakan bisa disimpulkan. tetap yang pertama aku ngucap ke terima kasih sama teman-teman panitia Warming Up. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman panitia Warming Up yang udah meluangkan tenaga, waktu dan lain-lain buat acara ini. Buat sponsor-sponsor juga yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak udah support acara ini. Tepuk tangan dulu buat teman-teman sponsor. Eh, Kembali lagi karena temanya kita lagi pemanasan, ya kita harus bersiap lah. Masa bersiap BW neng PPSM. Checklist proses mau ki menurutku hal yang kudu kita aware kan apa peduli ki yo. Salah satu hal yang kita bisa capai menurutku ya proses-proses kui nek ngomong ke perihal naik kasta juara dan sebagainya ki adalah hasil dari proses yang bagus. Tapi nek prosesnya kurang bagus yo gimana kita mau juara, gimana kita mau naik kasta. Ngomong ke Banyumas kemarin wes ono Regina Brianta, ono Maldini Bali, ya mereka tidak sampai lolos nasional. Atau ngomong ke yang lebih jauh waktu Neymar, Sergio Ramos, Lionel Messi, yang Paris Saint-Germain, mereka juga nggak dapat trofi UCL. Menurutku hal-hal kok ngono lah yang kita kudu peduli atau pembinaan usia muda, kepedulian dan sebagainya. Closing statementku ya, kita bersiap nih. Minimal kita bersiap kalau PPSM bakal naik kasta. Pertama, away bakal banyak, boom bakal banyak. Kita bersiap dari jadwal, dari uang, pemanasan lah. Kita enjoy football di tribun. Naik dari ini komentar neng TikTok sih, celak olah cabal. Mas Lera, Mas Lera. Mas Danang, pelatih teman. Ya, semoga di tahun ini kita
slumun selamat wis ngono wae. Atau tiga BPSM ngono wae. Ya terima kasih buat Torumit. Terima kasih. Dan ingat dari Jadwal sampai Albert Campus. Saya semuanya tepuk tangan untuk kalian semuanya.